Bayangin gini kawan, sejak lahir kita semua dikasih nama. Ada yang sederhana, ada yang panjang banget sampai 3 atau 4 kata. Nama itu dipanggil terus, di rumah, di sekolah, di kantor, muncul di daftar hadir, di KTP, bahkan nanti di batu nisan. Nama seakan jadi pintu pertama yang bikin orang lain bisa manggil kita. Tapi, pernah gak lo mikir, apakah nama ini benar-benar sejatinya diri lo? Atau jangan-jangan ini cuma identitas sementara yang dipasangin ke tubuh kita? Dan kalau nama bisa berubah, lalu bagaimana dengan roh di dalam diri kita? Apakah roh juga punya nama? Nama jelas penting buat hidup di dunia. Coba bayangin kalau manusia nggak punya nama, lo bakal ribet manggil orang. Contohnya, kamu yang pakai baju biru, sini sebentar. Atau ketika lo di kantor, yang duduk di pojokan meja, siapin laporan ya. Kacau kan? Itulah kenapa nama dibutuhkan buat ketertiban sosial. Nama bikin kita bisa diingat, dicatat, diadministrasikan, bahkan diwarisin. Tapi kalau kita dalemin sedikit, muncul sebuah pertanyaan lain. Apakah nama itu bagian sejati dari diri kita? Atau sekedar label? Kayak stiker harga yang ditempelin di barang dagangan. Sejarah manusia menunjukkan betapa seriusnya orang memperlakukan nama. Di beberapa tradisi, nama dianggap punya kekuatan gaib. Bahkan ada yang percaya kalau lo tahu nama sejati seseorang, lo bisa manggil, bahkan nguasain rohnya. Di sisi lain, ada keyakinan bahwa tiap roh lahir dengan nama batin. Nama yang gak pernah diucapin manusia, tapi bisa dirasain lewat pengalaman spiritual yang mendalam. Sejak awal peradaban, manusia selalu menamai sesuatu. Bintang diberi nama, laut, gunung, bahkan arah mata angin diberi nama. Karena dengan nama, manusia merasa bisa mengenali sesuatu. Tapi, apakah memberi nama sama dengan benar-benar memahaminya? Seekor burung bisa kita sebut elang. Tapi apakah dengan menyebut kata elang, kita sudah sepenuhnya memahami kebebasan terbangnya atau ketajaman matanya? Begitu juga dengan manusia, nama dunia kita hanyalah simbol. Ia memberi rasa identitas, tapi tidak pernah bisa menangkap seluruh kedalaman diri kita. Lalu muncul pertanyaan yang lebih dalam. Kalau roh memang punya nama, apakah nama itu juga sekadar simbol? Atau justru ia adalah gema yang langsung terhubung ke pusat inti kesadaran kita? Kawan, sekarang kita coba bedain dulu ya. Ada identitas sosial, ada identitas roh. Identitas sosial itu jelas, nama, gelar, status. Itu bikin kita dikenali di masyarakat. Tapi sifatnya rapuh. Nama bisa diganti lewat pengadilan. Gelar bisa dicabut. Status bisa berubah dalam satu malam. Identitas roh beda cerita. Roh nggak butuh huruf. Ia dikenal dari kualitas yang melekat pada dirinya. Kayak cahaya unik yang nggak bisa disalin. Makanya meskipun nama kita tetap ada di arsip dunia, roh kita udah melampaui itu semua. Yang abadi bukan huruf-hurufnya, tapi rasa keberadaan itu sendiri. Ada konsep menarik soal nama sejati. Dalam jalur mistik, nama sejati bukan sekedar panggilan. Ia lebih mirip resonansi, getaran kosmik yang bikin roh dikenal oleh semesta. Bayangin gini kawan, setiap alat musik punya suara khas. Gitar gak mungkin bunyinya sama dengan biola. Biola gak mungkin identik dengan piano. Meski lu gak lihat bentuknya, dari suaranya aja lo bisa nebak alat musiknya. Begitu juga dengan roh. Setiap roh punya suara, punya frekuensi unik. Bukan huruf, tapi getaran. Dan itu yang sering disebut nama sejati. Kalau kita geser ke lensa ilmu pengetahuan, ternyata juga ada padanannya. Dalam ranah biologi, tiap orang tuh punya DNA unik. Nggak ada satupun yang sama. Dalam perspektif fisika, setiap partikel punya pola resonansi sendiri. Getarannya khas banget, nggak bisa ditukar-tukar. Artinya, kalau roh itu nyata, dia pasti juga punya sidik jari energi, tanda khusus yang bikin dia tidak tergantikan. Sekarang mari kita geser
lebih jauh lagi ke perspektif kesadaran. Nama hanyalah lapisan tipis. Kalau lu duduk diam, tarik nafas lu pelan-pelan, lalu ngerasain diri lu tanpa atribut apa-apa. Ada momen ketika lu sadar, gue ada. Kesadaran sederhana itu udah lebih otentik daripada nama apapun. Itu identitas paling murni. Dan kalau kita sadar bahwa roh lebih luas dari sekedar nama, hidup jadi lebih ringan. Kita nggak akan panik kalau reputasi digoyang. Kita nggak akan minder kalau status berubah. Dan kita nggak akan jumawa walaupun dipanggil dengan titel yang panjang. Karena di balik semua label itu, ada sesuatu yang permanen. Identitas roh. Yang nggak bisa diganti dan nggak bisa dipalsuin. Bayangkan roh sebagai pengembara. Dia singgah di banyak kehidupan, mengenakan banyak wajah, dan mengalami banyak cerita. Di setiap persinggahan, dunia memberinya nama baru. Namun, apakah roh selalu berganti identitas setiap kali berpindah? Atau ada sesuatu yang ia simpan? Sesuatu yang tetap sama, entah apapun label yang menempel. Seperti sungai yang terus mengalir melewati banyak desa. Setiap orang bisa memanggilnya dengan nama berbeda, tapi aliran airnya tetaplah satu. Mungkin roh juga begitu. Nama dunia hanyalah panggilan sementara, sedangkan nama sejatinya adalah jejak yang tidak pernah hilang, terhubung ke sumber dari mana ia berasal. Ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa semesta ini bekerja dengan getaran. Atom, cahaya, bahkan pikiran manusia, semuanya punya frekuensi. Kalau begitu, nama bukan hanya kumpulan huruf, ia adalah rangkaian suara, gelombang yang punya efek nyata pada kesadaran kita. Coba deh ingat, bagaimana rasanya ketika nama lo dipanggil dengan penuh kasih. Ada energi yang hangat di dada lo kan? Sebaliknya, ketika nama lo dipanggil dengan nada merendahkan, tubuh lo refleks mengecil, hati lo ikut runtuh, pikiran lo ikut kacau. Kalau itu baru efek dari nama dunia, bayangkan apa jadinya kalau roh lo memang punya nama sejati. Nama itu bukan sekedar kata, tapi semacam kode semesta. Frekuensi yang menjaga lo tetap terhubung dengan diri lo yang terdalam, meskipun dunia di luar berisik dan kacau. Namun ada juga kemungkinan lain. Bagaimana kalau roh sebenarnya tidak pernah punya nama? Bagaimana kalau roh terlalu luas, terlalu murni untuk dikurung dalam sebutan apapun? Mungkin nama hanyalah pintu masuk, cara semesta memberi tanda agar kita bisa saling mengenali. Tapi roh itu sendiri melampaui simbol, melampaui kata, bahkan melampaui suara. Dalam keheningan terdalam, di balik segala label dan panggilan, mungkin roh hanya bisa dikenali melalui pengalaman langsung, bukan sebutan. Dan disitulah paradoksnya, roh bisa punya nama, tapi juga bisa terlalu agung untuk diberi nama. Jadi, apakah roh punya nama? Jawabannya mungkin bukan sekedar iya atau enggak. Roh nggak butuh nama seperti yang kita pahami sehari-hari. Tapi roh punya tanda, getaran khas yang bikin dia unik. Ada yang nyebut cahaya, ada yang bilang frekuensi, ada juga yang nyebut energi. Nama duniawi itu penting, tapi sementara. Identitas roh itu hakiki dan nggak tergantung pada huruf-huruf. Kalau kita paham ini, kita bisa lebih tenang karena kita bukan sekedar label, tapi eksistensi yang murni. Pada akhirnya, manusia selalu lebih luas dari namanya, lebih dalam daripada statusnya, lebih abadi daripada semua sebutan dunia. Nama hanyalah pintu masuk, tapi roh adalah ruang tak bertepi, ruang yang menunggu untuk disadari. Mungkin kita gak pernah benar-benar tahu apa nama roh kita, tapi justru disitulah letak keindahannya. Misteri ini bikin kita terus mencari, terus mengenali diri, dan terus mendekat kepada hakikat sejati yang lebih besar daripada sekedar susunan huruf.